5 fakta Asia, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Kamu pasti mengenal sosok penguasa angkuh dan menganggap dirinya sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Namun tahukah kamu, ada sosok wanita beriman yang begitu mulia? Ia merupakan istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Musahim. Berkat keimanan beliau yang begitu teguh di tengah singgasana kerajaan Fir'aun yang kejam, Asyah dijamin masuk surga seperti wanita mulia lainnya, yaitu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Muhammad Khadijah binti Khuwailid, dan Maryam binti Imran. Lalu, bagaimana dengan kisah perjalanan hidup dari seorang Asyah, yang patut kita teladani sikapnya sebagai seorang perempuan muslim? Simak berikut ini kisah lengkapnya. 1. Sebab inilah Asyah rela dipinang oleh Fir'aun. Ditinggalkan oleh sang istri, Fir'aun merasa kesepian dan muncul kabar bahwa ada sosok wanita yang rupawan. Akhirnya ia mengutus Haman, menterinya, untuk melamarnya. Setibanya Haman di rumahnya, Asyah pun menolak dengan alasan, bagaimana saya bisa menikah dengan Fir'aun? Sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Utusannya Haman kembali ke istana melaporkan penolakan lamaran dari Asyah. Fir'aun sangat marah ketika mendengarnya, sebab itulah ia memerintahkan Haman untuk menyiksa kedua orang tuanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Begitu liciknya Fir'aun hal itu ia lakukan, supaya Asyah mau menerima lamarannya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Asyah menerima lamaran tersebut tetapi dengan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Fir'aun. Syarat pertama, membebaskan kedua orang tuanya, syarat kedua membangunkan rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang lengkap. Dan syarat ketiga menjamin segala kebutuhan pokok seperti makan, minum, serta kesehatan untuk kedua orang tuanya. Jika semua syarat telah dipenuhi, maka Asyah bersedia menjadi istrinya. Fir'aun pun menyetujui kehendak Asyah yang dibebankan kepadanya. 2. Asyah sosok wanita yang sempurna. Menghadapi suami yang suka berlaku kejam dan seenaknya, tak dapat dibayangkan betapa besar kesabaran Asyah dalam menempuh perjalanan hidupnya yang begitu berat. Tetapi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh, ia yakin dapat melewati semua ini tanpa ada terbesit keraguan sekalipun terhadapnya. Tak hanya itu, Asyah juga termasuk di antara wanita yang sempurna. Hal ini diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asyah istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah sebagaimana keutamaan sarid, atau roti yang direndam oleh kuah dan dicampur dengan potongan daging, atas semua makanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Walau bergelimang harta, tetapi Asyah selalu bertakwa kepada Allah. Hidup dalam istana yang megah dan selalu berkecukupan, tak serta-merta membuat dirinya menjadi seorang yang bangga akan harta. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa sepengetahuan suaminya yang zalim itu hingga ajal menjemputnya. Asyah merupakan sosok wanita yang tetap mempertahankan akidahnya dan lebih mempedulikan kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Asyah memberikan pesan kepada kita, agar tidak senantiasa mencintai harta berlebih-lebihan. Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun senang, dan bersikap sabar dikala cobaan menerpa. 4. Kasih sayangnya kepada Nabi Musa alaihissalam yang begitu besar. Suatu waktu, Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya itu akan runtuh sebab hadirnya seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Maka dari itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di kawasan Bani Israel. Yakabat ibu kandung Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah agar bayinya tersebut dilarungkan ke sungai Nil. Untuk menyelamatkan Nabi Musa atas ancaman Fir'aun yang tak berbiadab itu. Atas izin Allah, peti bayi Nabi Musa terdampar di mana tempat Asyah dan Fir'aun berada. Asyah meminta persetujuan Fir'aun untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Karena kecintaannya kepada Asyah yang begitu besar dan juga karena belum memiliki keturunan, maka permintaan Asyah diterima. Hal ini tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Suatu hari, Fir'aun sedang menggendong Nabi Musa alaihissalam, namun tak disangka ia justru menarik janggutnya dengan begitu keras. Hingga dia kesakitan dan beranggapan bahwa anak angkatnya itulah, seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya.
Asyah mengatakan bahwa ia masih kecil tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Musa, maka Asyah menawarkan roti dan bara api pada Nabi Musa. Atas kuasa Allah beliau lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segeralah, Asyah menolong anak angkatnya itu sembari memeluknya, sekaligus meyakinkan Fir'aun atas peristiwa yang telah terjadi. Asyah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa di tengah kezaliman istana Fir'aun. 5. Kisah hidupnya yang berakhir tragis, namun berbalas surga. Setelah Masyita pelayan Fir'aun ketahuan tidak beriman kepadanya melainkan hanya kepada Allah. Pada akhirnya, ia juga mengetahui bahwa Asyah juga tidak beriman kepadanya. Fir'aun sangat murka saat mendengarnya, dia memerintahkan agar istri kesayangannya itu disiksa dengan pedih supaya ia mau mengakui bahwa Tuhannya adalah Fir'aun seorang. Tetapi Asyah menolaknya dan tetap teguh berdoa kepada Allah, sebagaimana tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Pada akhirnya, pengabdian wanita mulia ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir sudah. Asyah telah membuktikan ketaatannya kepada Allah yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total dalam mentauhidkan Tuhannya. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup Asyah yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala macam perintahnya dan meninggalkan larangannya yang dilakukan secara paripurna tanpa adanya keluhan sedikit pun. Semoga kisah ini bisa kita jadikan teladan untuk meningkatkan iman kita. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton video saya, dan kita berjumpa lagi pada video menarik selanjutnya.